Kalimat la ilaha illallah ketika menggotong mayat tidak boleh, diam. Jangan ada ucapan apa-apa. Ini bagian dari bid'ah, ini kan ibadah. Ini bagian dari bid'ah, ini kan ibadah. Nah, teman-teman kita yang salafi itu mempermasalahkan tradisi atau mempermasalahkan cara kita mengantar jenazah. Kalau di Jakarta ini umumnya kan NU ya. Biasa kalau ada jenazah dibawa ke kuburan, ucapannya apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu. Kalau di Betawi, di Jakarta, ini yang pernah saya saksikan, ada deh ya. Ngantar jenazah dengan bacaan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah kalau di Lombok beda. Di desa saya sendiri ada deh, bukan pakai la ilaha illallah, tapi pakai selawat. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Itu kalau di Lombok. Nah, bagaimana ini? Boleh atau tidak? Ya, kita akan membahas nanti ya, dalil masing-masing yang mengatakan boleh dan yang mengatakan tidak boleh. Alasan atau hujah masing-masing yang mengatakan boleh dan yang mengatakan tidak boleh. Teman-teman salafi ya karena mengikuti ulama-ulama, kalau di Mekah itu kayak Syekh bin Baz, kemudian Syekh Utsaimin dan yang sejenis dengan beliau-beliau itu ya ketat. Itu tidak bolehnya itu sampai tingkat haram. Bukan hanya sampai tingkat karohah, tingkat makruh. Berarti kalau ada orang yang mengantar jenazah mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu berdosa, bukannya dapat pahala. Tapi berdosa. Kalau misalnya ngantar jenazah sambil baca selawat, berdosa. Menurut mereka. Alasannya apa? Nah ini yang penting ya, kita tahu alasan mereka, dalil mereka dulu sebelum kita membahas dalil-dalil yang membolehkan. Alasan mereka itu adalah ada hadis yang berbunyi la tattabi'il janazata bisautin wala narin. Kalau kita baca la tattabi'i dari ittaba'a. Ya. La tattabi'il janazata, jangan engkau mengikuti jenazah, mengiringi jenazah itu bisautin dengan pakai suara, wala binarin, dan jangan pakai nar. Jangan pakai api. Obor zaman lain. Ya, tentunya kalau siang. Ya, tapi kalau malam zaman dulu ada ya pakai obor lah itu zaman dulu kan. Karena tidak ada kalau dimakamkannya malam. Nah, ini dalil mereka itu. La tattabi'il janazata, jangan mengikuti jenazah itu bisautin dengan pakai suara, wala nar, dengan jangan pakai api. Berarti kalau kita mengiringi jenazah itu diam sambil tafakur, berpikir tentang masalah kematian yang akan kita alami dan bagaimana kejadian-kejadian setelah kita mati dan nanti di akhirat. Ini menurut ulama yang tidak membolehkan. Nah, bahkan di sini ya, saya lengkapi lagi dengan pendapat yang biasa sebenarnya berseberangan dengan mereka. Itu pendapat daripada Syekh Dr. Ali Jum'ah, yaitu mantan Mufti Mesir. Dr. Ali Jum'ah pernah ke Lombok. Dr. Ali Jum'ah itu pernah ya, ke Lombok. Beliau mengatakan apa? Innahu yukrahu, ya, sesungguhnya dimakruhkan raf'us saut indal janazah. Dimakruhkan itu raf'us saut, untuk mengangkat suara. Raf'u berarti mengangkat suara gitu. Teriak maksudnya itu, mengangkat suara indal janazah. Sawa'un kana bi alatin, baik itu dengan pakai alat, katobli seperti gendang.
yang jenazahnya diiringi pakai gendang nggak? Kalau TNI itu gimana cara anunya tuh? Ada upacara ya, terus ada gendang enggak? Oh kayak trompet ya. Nah, ini benar-benar dipermasalahkan oleh ya, termasuk di sini ulama Mesir sendiri. Beliau mengatakan makruh au bi sautin adamiyyin, atau dengan suara yang berasal dari manusia, suara orang. Ini makruh dan ketat ada lebih-lebih di ulama-ulama Saudi, Mekah, Madinah itu lebih ketat lagi. Nggak usah, walaupun zikir pun nggak usah. Maksudnya zikir yang suaranya besar. Cukup diam aja sambil berpikir. Cuma masalahnya, ya orang kalau nganter jenazah itu ya ada yang macam-macam, ada yang pegang HP macam gitu. Zikir nggak usah. Dalilnya mana? Baina Ibnu Umar fi janazatin. Suatu saat Ibnu Umar berada pada jenazah. Tiba-tiba di sana itu sami'a qailan yaqul. Beliau mendengar orang berkata, "Istaghfirullah, minta ampunlah kalian untuknya. Ghafarallahu lakum, semoga Allah mengampuni kalian." Qala Ibnu Umar degur, "La ghafarallahu lak, Allah tidak akan mengampuni kalian." Artinya semoga Allah tidak mengampuni kalian. Itu kata Ibnu Umar. Ya karena mungkin cara ngucapannya itu kayaknya teriak ya. Istaghfirulahu mungkin ya. Mintakanlah ampun kepada Allah untuknya. Ghafarallahu lak, maka Allah akan mengampuni kalian. Ya mungkin karena teriak. Akhirnya Sayyidina Abdullah bin Umar itu mengatakan, "La ghafarallahu lak, semoga Allah tidak mengampuni engkau." Kata Ibnu Umar. Nah ini sampai zikir-zikir pun terjadi itu. Ulama Salafi itu tidak membolehkan. Nah, apa dalil ulama-ulama yang membolehkan? Ini yang penting sekarang bagi kita, supaya kita yang melakukannya maksudnya jangan hanya mengikuti saja. Inna wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun. Papu baluk nenek moyang saya udah lakukan itu, ya saya begitu juga. Ya orang-orang awam ya lah begitulah. Tapi kalau kita santri ya Dedek kayak begini ya janganlah begitu. Kita tingkatnya ittiba, jangan taklid. Ittiba itu artinya itu mengikuti sesuatu, mengikuti orang bil dalil, bil hujah, bil burhan. Itu dengan pakai dalil. Bukan kayak tadi itu, inna wajadna aba'ana kadzalika yaf'alun itu. Nah, itu orang awam yang seperti itu Dedek. Mereka enggak bisa cari dalil kalau orang-orang awam itu. Apa dalilnya? Ya, pertama dalil dari kitab dulu. Dalil dari kitab. Di dalam kitab namanya Tanwirul Qulub. Nah ini kalau di Lombok terkenal kitab Tanwirul Qulub. Kitab Tanwirul Qulub, penyusunnya namanya Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi. Nama penyusunnya. Beliau mengatakan apa? Wa yusannul masyu amamaha wa qurbaha. Disunatkan berjalan di depan jenazah dan di dekatnya. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i ternyata adik ya, kita berjalan itu ngiringi jenazahnya itu nganter atau ngiringi namanya ya. Nah, kalau nganter, orang nganter di mana? Di depan atau belakang? Di sini sunatnya itu di depan jenazah dan dekat jenazah. Menurut penjelasan yang ada dalam kitab Tanwirul Qulub. Wal isra'u biha, dan sunat segera. Agak dipercepat. Ya cepat. Maksud Dendek saya cepat lalu pelai teri terus jenazahan. Ya janganlah sampai jenazahnya udah jatuh terus. Waduh repot itu. Al-Isra, terus disunatkan apa lagi? Tadi sunat al-masyu amamaha wa qurbaha. Wal Isra, sunat untuk dipercepat. Nah, dipercepat artinya di sini ya, cepat waktu dibawanya, ya bisa cepat untuk dimakamkan.
Jangan terlalu banyak nunda. Wa tafakkur fil maut wa ma ba'dahu. Dan disunatkan untuk berpikir tentang masalah kematian dan kasus-kasus kejadian-kejadian yang terjadi setelah kita mati. Apa itu pertanyaan kubur, siksaan dalam kubur, pertanyaan malaikat maut, macam-macam lah gitu. Kita pikirkan. Dan setelahnya nanti di akhirat bagaimana. Itu yang sunnah katanya itu. Wa kurihal lagatu. Ini dimakruhkan lagat. Dimakruhkan ribut, suara keras. Lagot itu maksudnya apa? Lagot itu adalah mengeluarkan keributan, suara yang keras. Nah, itu yang wal hadis, dan makruhkan juga wal hadisu fi umurid dunya. Dan dimakruhkan untuk berbicara tentang masalah perkara-perkara dunia. Ini nyampe ke makruh, enggak nyampe haram. Enggak di waktu kita berada di atas kuburan, waktu berada di belakang mayat, di belakang jenazah, waktu mengantarkan jenazah itu, jangan kita berbicara tentang masalah dunia. Pira jin sebia nani. Lo mahal tahun baru nih sebia jin. Satu siu nih. Ndak usah Pak. Bicarakan masalah dunia dulu. Jangan bicarakan tentang berapa harga tembakau. Jangan bicarakan berapa harga cabai. Itu ndak bagus itu. Makruh itu. Di saat berada di belakang jenazah. Warapo saut, itu makruh itu rapo saut, artinya teriak, mengangkat suara. Illa bil Quran, kecuali Quran. Nah kalau Quran katanya boleh. Wa zikir, wassalati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membaca selawat kepada Rasulullah SAW. Nah kayaknya ini yang dipakai kalau di Lombok. Berarti yang di Lombok itu yang dipakai ini. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim alaih. Nah kayaknya nih yang dipakai kalau di Lombok. Boleh katanya. Fala ba'sa bihi al'an. Nggak apa-apa sekarang. Nah sekarang ini katanya. La ba'sa bihi al'an. Nggak apa-apa kalau sekarang. Kata beliau Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi, li'annahu syi'arun lil mayyiti, karena itu adalah sebagai syiar terhadap mayit itu. Itu menginformasikan ini mayit sedang, kira-kira begitulah. Mau dibawa ke tempat pemakaman atau ke kuburan. Ini menurut apa? Menurut Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi dalam kitabnya Tanwirul Qulub. Nah, dalam kitab yang sama di sana dijelaskan pendapat daripada Ibnu Ziyad, qala Ibnu Ziyad Al-Yamani. Ibnu Ziyad Al-Yamani berkata apa? Waqad ammatil balwa bima yushahadu bistighalil musyi'in bil hadisuddin dunyawi. Beliau mengatakan apa? Qad ammatil balwa, ini sudah tidak bisa dipungkiri, sudah merata itu, hampir bisa dikatakan di mana-mana katanya itu. Sudah merata. Bima yushahadu, suatu yang disaksikan. Bistighalil musyi'in, sibuknya orang-orang yang mengantarkan jenazah itu bil hadisid dunyawi, yaitu dengan pembicaraan-pembicaraan yang ada hubungannya dengan dunia saja. Kata beliau, ini kata Syekh Ibnu Ziyad Al-Yamani. Fal mukhtar, oleh sebab itu pendapat yang dipilih, kata beliau ini ya, istighalu asma'ihim bizikri, maka pendapat yang dipilih itu adalah hendaklah kita menyibukkan pendengaran mereka supaya jangan sampai membicarakan dengan dunia, kita sibukkan pendengaran mereka bizikri, dengan zikir al-muaddi, yang membawa, yang menggiring ila tarkil kalam, menuju kepada meninggalkan pembicaraan-pembicaraan yang ada hubungannya dengan dunia. Taklibu, istilahnya namanya taklib, membalikkan suasana. Hadir ya. Membalikkan suasana orang-orang yang biasanya mengantar jenazah itu berbicara tentang dunia, maka disibukkan pendengarannya itu dengan zikir secara bersama-sama, sehingga perhatiannya, bacaannya, ucapannya itu menjadi ucapan-ucapan yang baik, yaitu berupa zikir dan salawat dan sebagainya. Nah, ini menurut pendapat ulama yang membolehkan.
Nah, kemudian dari hadis. Nah, kalau tadi kan hadis terus hadis lagi, ya. Nah, kalau dalil dari hadis gimana? Kan mereka ulama-ulama salafi itu pakai hadis. Nah, kalau dari hadis bagaimana? Ah, gitu. Apakah ada dari hadis? Nah, katanya ada dari hadis. Atau ulama yang mengatakan boleh, ada dalilnya dari hadis. Walaupun hadisnya dianggap dhaif. Tapi ada ulama mengatakan dhaifnya itu adalah dhaifan yasiran. Ya. Dhaif yang ringan, artinya tidak terlalu dhaif. Kalau dalam bahasa kita ya tidak dhaif jiddan gitu ya. Tidak terlalu dhaif. Hadisnya mana? Hadis ini terdapat di dalam kitab Ad-Dirayah fi Takhriji Ahadisil Hidayah. Itu karya daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar itu ada dua, ada Ibnu Hajar Al-Asqalani ahli hadis, kemudian ada Ibnu Hajar Al-Haytami itu ahli fikih. Ya. Kemudian ada juga hadis ini dalam kitab namanya Nasbur Rayah fi Takhriji Ahadisil Hidayah. Bunyi hadisnya apa? An Ibni Umar radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala berkata, lam yakun yusma'u min Rasulillah sallam, tidak pernah didengar dari Rasulullah sallam, wa huwa yamshi, pada saat atau dalam keadaan berjalan khalfal janazati, di belakang jenazah. Berarti kalau ini berarti di belakang jenazah, bukan di, kalau dari kitab tadi itu di depan jenazah, dalam Tanwirul Qulub itu di depan jenazah, kalau yang ini di belakang jenazah. Ya. Wa yamshi khalfal janazah, beliau berjalan di depan di belakang jenazah, illa kecuali qaulu. Nah, jadi naibul fa'il daripada lam yakun yusma'u. Tidak pernah didengar dari Rasulullah SAW itu kecuali ucapan la ilaha illallah mubdiyan. Nah, abda. Beliau itu menampakkan waraji'an dan diulang-ulang. Hadis ini diriwayatkan oleh akhrajahu Ibnu Adi namanya, diriwayatkan oleh Ibnu Adi, dan hadis ini katanya dianggap hadis yang lemah, tapi lemahnya adalah dhaifan yasiron. Nah, ini dalil yang dipakai oleh ulama-ulama yang membolehkan mengucapkan la ilaha illallah atau tahlil di saat mengantar atau mengiringi janazah. Ya, mudah-mudahan ya dalil yang saya sampaikan, baik yang tidak membolehkan maupun yang membolehkan, menjadi tambahan wawasan bagi kita semua. Kalau untuk mentarjih bukan kapasitasnya, saya ada untuk mentarjih. Pokoknya seperti sudah saya sampaikan itu, ya saya konsepnya adalah wa ma alaina ilal balagul mubin, cuma hanya sekedar menyampaikan ya yang membolehkan dalilnya yang tadi sudah kita paparkan, yang tidak membolehkan juga dalilnya sudah kita jelaskan. Bagi yang tidak mengamalkannya ya silakan ya tidak diamalkan, jangan diamalkan karena berdasarkan dalilnya. Bagi yang mengamalkannya paling tidak tahu ya apa dalilnya, kita mengamalkannya.